4 tahun bersabar menghadapi haters Kartika Damayanti, akhirnya keluarga Ayu Ting Ting menempuh jalur hukum. Sayangnya, orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum terbawa emosi saat mencurahkan kekesalan mereka di media sosial maupun saat menyatroni rumah Kartika di Bojonegoro, Jawa Timur, akhir Juli lalu. Lalu benarkah Ayah Rozak belum siap dipanggil sebagai saksi terlapor? Benarkah Ayu kecewa lantaran perseteruannya dengan Kartika dimanfaatkan oleh sejumlah pengacara untuk cari panggung? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Genderang perang antara pedangdut Ayu Ting Ting dengan haters Kartika Damayanti alias KD semakin keras ditabuhkan. Laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Ayu ke Polda Metro Jaya dibalas kubu Kartika dengan melaporkan Abdul Rozak ayah Ayu ke Polres Bojonegoro. Ayah Rozak dituding melanggar Undang-Undang ITE karena menyebarkan alamat dan foto rumah orang tua KD ke media sosial tanpa meminta konfirmasi. Yang menarik, KD yang sudah bertahun-tahun membuli Ayu dan keluarganya mendapat dukungan dari sejumlah pengacara beken. Tapi pihak Ayu sama sekali tidak gentar karena mereka di-backing oleh Minola Sebayang, pengacara yang pernah memenjarakan haters Ruben Onsu dan Betran Peto. Keluarga KD ya kita. Iya, selaku sekaligus kuasa hukum dari Ibu Suwarning dan Bapak Madi. Kalau tindakan yang dilakukan oleh KD tersebut kita juga mengecam. Akan tetapi yang persoalannya, jikalau ada persoalan ataupun permasalahan, silahkan bermasalah dengan orang yang bersangkutan langsung. Jangan dilibatkan orang-orang yang tidak mengetahui permasalahan tersebut. Dikarenakan orang tua daripada KD ini yang pertama adalah di kampung, nggak mengetahui apa yang terjadi problem dengan ATT dan anaknya seperti itu. Maka tidak pantas dan tidak etis ketika suatu permasalahan itu disangkut pautkan kepada keluarganya. Case-nya ini adalah antara orang tua Kristina KD sama orang tuanya ATT. 310 dugaan tindak pidana pasal 310, 311, 335 dan juga pelanggaran dugaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tapi kan kalau kita lihat ya, apa sih pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Ayah Ojak? Itu apa? Rojak itu apa sih? Gitu ya. Kan itu kan merupakan suatu ekses ya dari suatu perbuatan yang sebelumnya. Ini kan sebab ada akibat. Bayangkan kalau misalnya anak kita, cucu kita bertahun-tahun dihina, ya bertahun-tahun difitnah gitu ya. Sabar juga pasti ada batasnya. Seolah belum puas, Kamis lalu, tim kuasa hukum orang tua KD kembali mendatangi Polres Bojonegoro untuk menjerat Ayah Rozak dan Umi Kalsum istrinya dengan pasal berlapis. Tidak tanggung-tanggung, kubu KD seolah ingin memenjarakan orang tua Ayu dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saat menyatroni rumah orang tua KD di pelosok Bojonegoro, Ayah Rozak dan Umi Kalsum memang sempat mengeluarkan unek-uneknya di depan orang tua dan anak KD yang masih di bawah umur. Hanya saja aksi itu dilakukan Ayah Rozak dan Umi Kalsum di depan aparat desa dan kepolisian yang mengawal mereka. Benarkah Ayah Rozak dan Umi Kalsum berkata kasar pada orang tua dan anak KD? Atau hanya dipelintir dan dilebih-lebihkan untuk merusak nama baik orang tua Ayu? Karena wajar saja ketika ada orang tua yang ketemu dengan orang tua lainnya yang sama-sama mungkin membela kepentingan anaknya, akan terjadi situasi perdebatan, argumentasi. Itu kan suatu hal yang lumrah saja. Mereka juga nggak tahu kalau misalnya anak yang mereka ingin temui di rumah tersebut tidak ada di tempat, sedang bekerja di daerah di luar Indonesia, kan dia nggak tahu gitu loh. Nah jadi
saya melihat bahwa janganlah kita terlalu berlebih-lebihan gitu loh. Jangan kita akhirnya mempersoalkan persoalan yang tidak menjadi persoalan yang utama, ya, dan mengaburkan persoalan utamanya. Nah, hari ini tadi kita sudah bersama klien kita ke Polres Bojonegoro untuk menyampaikan pengaduan dan koordinasi dengan Polres Bojonegoro karena ternyata beliau tidak bisa kita hadirkan ke Surabaya karena usia dan kesehatan, alasan itu. Tadi pengaduan kita sudah diterima, kemudian nanti akan didalami. Ayah yang dilaporin gimana yuk? Perkembangan Ayu gimana yuk? Yang di Polda. Umi syok gak sih? Yuk, ayah malah dilaporin. Tentang ayah dilaporin gimana Bu Ayu? Ayu nggak mau komen nih. Sayangnya, hingga saat ini, Ayu dan orang tuanya belum mau bicara terkait laporan orang tua KD. Tapi saat menjalani panggilan Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap KD, Ayu mantap ingin memberikan efek jera kepada haters yang bekerja sebagai TKW di Singapura itu. Bahkan, Ayu sudah meminta bantuan kepada KBRI Singapura untuk mempermudah pemulangan KD ke Indonesia. Lalu benarkah jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, KD bisa dijemput paksa andai ia mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya? Kalau masalah proses kan itu adalah suatu hal yang merupakan konsekuensi dari suatu upaya hukum. Ayu juga paham ketika dia melapor konsekuensinya adalah dia harus menyisikan waktu untuk mau memberikan keterangan, mau diperiksa oleh pihak kepolisian. Nah, kalau mengenai masalah keberadaan terlapornya, kembali lagi saya katakan itu akan kita serahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia yang sudah memiliki kemampuan yang nggak usah diragukan lagi dalam hal-hal yang seperti ini. Artinya jika ada warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan aturan hukum yang ada di Indonesia, sebenarnya hukum kita juga bisa menjangkaunya. Ya sebenarnya sih karena anak sih ya, nomor satu Bilkis gitu ya, dan saya juga wajib buat ngebela anak saya juga gitu, karena selama ini kan saya diam. Kalau saya sih saya nggak masalah gitu, cuma kalau udah nyangkut sama anak, apalagi Bilkis gitu, saya harus bertindak. Melalui akun media sosialnya, KD memang sudah meminta maaf kepada Ayu dan keluarganya. Tapi permintaan maaf itu dituding tidak ikhlas dan hanya ingin mencari simpati publik saja. Pasalnya, setelah permintaan maaf itu, pihak KD tak menunjukkan itikat baik layaknya orang yang meminta maaf secara resmi. Lalu benarkah Minola Sebayang sempat dihubungi kuasa hukum orang tua KD untuk mencari win-win solution? Ada perwakilan dari pihak haters itu sendiri ya Bang? Oh, belum. Nanti mereka akan nunggu giliran untuk dipanggil. Kita lihat dulu nih respon daripada yang bersangkutan. Kalaupun yang bersangkutan merasa dirinya paling hebat, paling adidaya dan segala macam halnya, ya kita menyesalkan hal tersebut gitu. Karena yang dilawan ini adalah orang susah. Kadang-kadang kan kita melihat bahwa ini orang lemah, ini orang kuat. Lemah dan kuat juga itu masih didasarkan pada opini kita, opini masyarakat. Oh, ini orang kecil, ini orang besar. Ayu selebritis, ini masyarakat biasa. Hukum itu sama bagi semua orang. Equality before the law. Jadi bukan berarti karena dia masyarakat, dia orang kecil, dia boleh melanggar aturan hukum seenaknya. Kasus saling lapor antara pihak Ayu dengan pihak KD membuat publik dan netizen mendengungkan suara-suara sumbang terkait eksistensi pengacara yang membela KD. Barisan pengacara dari Jakarta dan Jawa Timur yang seolah ingin mengeroyak pihak Ayu dituding netizen ingin cari panggung dari popularitas Ayu yang semakin melangit di tengah sejuta kasus yang menghimpit. Lantas, siapkah Ayu duduk di kursi panas pengadilan andai laporannya sudah sampai ke meja hijau? Sedih sih pasti iya ya gitu, cuma ya makanya ini dia gitu, jalan satu-satunya gitu. Saya harus bergerak gitu, saya harus maju gitu dan harus tetap jalanin proses hukum ini gitu.